Sebenarnya menurut kakak seberapa penting peran pendamping desa itu seperti apa kakak sebenarnya? Itu MK 81 tadi yang signifikan ya, yang perubahan tadi, yang poin yang ketiga itu bahwa dengan adanya program nasional yang sekarang ini Kopdes Merah Putih ini, dan sekarang ini kan pemerintah sudah menetapkan ada aturan regulasi terkait dengan ada impres namanya. Pagu 60,6 triliun tadi itu dibagi 40 triliunnya untuk. Apa kabar? Sehat ya kakak? Ya, kabar baik. Kabar Sehat. baik. Aman-aman saja desa. Ya, 1-2 hari, 1-2 waktu terakhir ini memang banyak gejolak di desa, tetapi tugas kita ya memang harus mendampingi desa. Ya. Siap. Ya. Kita harus tahu dulu profil kakak Sefri menjadi pegiat desa sejak tahun berapa dulu nih kakak? Sebelum berurusan dengan desa dari tahun berapa sih kak Sefri? Saya hampir 20 tahun. 20 Saya ya, 20 tahun, hampir 20. Karena saya masuk di masanya program PNPM dan kami orang pertama untuk PNPM GSC. PNPM GSC, ya, pilot project waktu itu di tahun 2007. Saya masuk dan memang saya hidup dengan orang desa terhitung dari tahun 2007. Tahun 2007 ya. kakak. Lama juga ya. Iya. Kali ini kita mau omong tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2025. Kalau saya salah sebentar bisa kakak perbaiki. Bias info kakak. Ada informasi yang beragam di tengah masyarakat, apalagi di masyarakat desa. Lihat desa ini kan ada pendampingnya nih kakak. Ada pendamping desa, kok kenapa desa jadi lambat maju ini? Sebenarnya menurut kakak seberapa penting peran pendamping desa itu seperti apa kakak sebenarnya? Oh ya. Baik, terima kasih banyak Om Bedi. Kalau berbicara tentang peran pendamping, tidak terlepas kita berbicara tentang regulasi, payung hukum sampai pendamping itu ada. Dan kira-kira tugasnya apa? Yang pertama bahwa pendamping desa itu hadir karena ada lahirnya Undang-Undang Desa Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di mana banyak aturan turunan di bawahnya, misalnya PP 43 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa itu sendiri, kemudian ada revisi PP 47, di dalam itu mengatur tentang salah satunya adanya pendamping desa ini. Di dalam PP 43, PP 47 di pasal 127, 128, 129 omong tentang keberadaan pendamping itu sendiri. Kemudian banyak aturan regulasi yang mengatur tentang kehadiran pendamping desa itu sendiri, dan aturan terbaru itu di keputusan Menteri Desa Kepmendes nomor 294 tahun 2025 terbit di tanggal baru nih kakak. Ya, itu keputusan Menteri Desa terbaru terbit di tanggal 19 Agustus kemarin. Ya. Itu juga mengatur tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Di dalam juknis pendampingan masyarakat desa itu salah satunya mengatur tentang tugas pendamping desa itu sendiri. Dan tugas pendamping desa itu sendiri yang pertama itu adalah fasilitasi pendampingan pembangunan desa. Itu mulai dari pendataan desa, penyusunan RPJM desa RKPDes, kemudian penyusunan APBDes, penggunaan dana desa itu sendiri, kemudian pelaksanaan pembangunan dan pertanggungjawaban desa. Itu tugas yang pertama, fasilitasi pendampingan pembangunan desa. Tugas yang kedua adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa. Tugasnya itu adalah memfasilitasi musyawarah desa, fasilitasi pengorganisasian kelompok yang ada di desa, kemudian fasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada di desa. Itu tugas pendamping desa. Ya, pendamping desa. Kemudian tugas yang ketiga itu fasilitasi pengembangan lembaga ekonomi lokal yang ada di desa. Ya. Nah, memang ini saya komparasi dengan keputusan Menteri Desa sebelumnya, Kepmendes nomor 40 tahun 2021, omong tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Ini agak berbeda dengan keputusan Menteri Desa yang terbaru ini. Yang PMK itu? Tidak, Kepmendes 294-nya. Ya. Kepmendes 294 ini dia terkait dengan tugas yang barusan saya sebutkan, fasilitasi pengembangan lembaga ekonomi lokal. Kalau aturan lama hanya mengurus tentang pendampingan terhadap BUMDes, tetapi aturan baru di Kepmendes 294 tugas peran pendamping itu mengatur semua lembaga ekonomi lokal yang ada di desa, termasuk salah satunya yang sekarang lagi ramai itu KDKMP,
Koperasi Desa Merah Putih. Ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Paham. Itu bagian dari tugas pendamping yang diatur dalam Kepmendes 294 terbit di tanggal 19 Agustus yang lalu. Kemarin. Ya, itu mengatur tentang itu. Kemudian tugas peran pendamping yang keempat itu fasilitasi pelaksanaan program prioritas nasional. Jadi apapun program prioritas nasional yang sampai ke desa, pendamping desa ikut terlibat di dalamnya. Nah, yang kita lihat sekarang adalah program prioritas nasional, salah satunya adalah KDKMP tadi itu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Berarti kita sebagai pendamping juga turut terlibat dalam tugas fasilitasi pelaksanaan kegiatan itu. Berarti ada 2 tanggung jawab nih Kakak sebenarnya. Iya. Dan itu include dalam aturan maksudnya. Include, diatur di dalam aturan itu, sehingga kadang kita berpikir bahwa itu bukan tugasnya kita, tetapi di dalam Kepmendes 294 mengatur tentang itu, bahwa misalnya tadi itu pengembangan lembaga ekonomi lokal yang ada di desa, semua lembaga ekonomi yang ada di desa itu perannya pendamping untuk mendamping, mulai dari pembentukan sampai dengan pengembangan kegiatan. Juga dengan tadi yang poin keempat, fasilitasi pelaksanaan program nasional itu. Jadi program nasional yang masuk ke desa itu juga menjadi bagian tupoksinya teman-teman pendamping untuk melakukan pendampingan. Kemudian tugas yang kelima itu adalah fasilitasi kerjasama desa dan advokasi regulasi yang ada di desa. Ya, itu mungkin bagian peran pendamping yang diatur dalam aturan-aturan regulasi sebelumnya sampai dengan aturan terakhir yang tadi saya sebutkan, Kepmendes 294 tahun 2025. Kemarin. Apa tantangan yang paling bisa Kakak sampaikan? Tantangan yang paling kuat yang dialami oleh pendamping desa dalam urusan pendampingan ini? Ya, yang saya lihat tantangan yang paling berat itu adalah dalam tanda kutip desa itu sering tidak disiplin. Sering tidak disiplin. Kalau berbicara tentang pengelolaan keuangan, berarti memang desa tidak sering disiplin dalam pengelolaan keuangan desa. Sering menunda dalam pengadministrasian keuangan maupun LPJ, juga sering lalai dalam tahapan-tahapan perencanaan. Jadi banyak kegiatan yang karena ada kegiatan di desa yang mungkin itu masih bisa kita tunda, tetapi justru mereka mengutamakan kegiatan itu ketimbang kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka, kan? Betul. Sehingga dalam tanda kutip ini saya sampaikan desa sering tidak disiplin dalam tanda kutip dalam tanda kutip ya. Siap. Nah, dari sini kan sebenarnya peran pendamping ini berdasarkan nomenklatur ya Kakak di dalam undang-undang desa sendiri. Banyak orang itu berpikir ada pendamping kok, kenapa desa lama segala macam. Ada tidak pasal krusial atau aturan di dalam undang-undang desa yang kapasitas pendamping itu dia sebatas ini loh, lu hanya kerja ini saja, lu tidak boleh raba ini. Oh iya. Kira-kira ini. Betul, terima kasih banyak. Memang ada pada tahapan-tahapan tertentu ranah kita sangat dibatasi. Misalnya pendamping melakukan pendampingan mulai dari proses perencanaan. Kita mendampingi desa melakukan proses perencanaan musyawarah desa, kemudian sama-sama dengan mereka menyusun perencanaan mereka di dalam RKPDes, kemudian masuk di dalam APBDes, juga kita sama-sama dengan mereka. Tetapi pada saat proses pelaksanaan kegiatan, eksekusi kegiatan, itu memang kewenangan kita sudah sangat berkurang. Artinya bahwa eksekusi dana misalnya, itu spesimen dalam proses pencairan dana itu hanya kepala desa dengan bendahara. Ya, jadi ada pernyataan bahwa tanpa pendamping pun kami bisa cair uang, dan itu memang betul terjadi itu Kakak. Ya, dan karena mereka sendiri yang melakukan proses pencairan dana, jadi kembali kepada orangnya. Misalnya memang orangnya itu memang dia mau membangun desanya, berarti dia kerja mengikuti aturan, tetapi dalam tanda kutip orang itu memang integritasnya dalam tanda kutip berarti akan susah nanti. Susah juga ya. Karena proses pendampingan kita pada saat proses pengelolaan keuangan itu sudah sangat terbatas. Karena dana itu seluas-luasnya memang dikelola oleh desa itu sendiri. Kita sebatas mengadvokasi, kemudian kita menyampaikan regulasi. Aturannya harus seperti ini.
kita bersyukur kalau apa yang kita sampaikan mereka diterima, mereka laksanakan. Tetapi kalau misalnya apa yang kita laksanakan, apa yang kita sampaikan mereka tidak laksanakan, juga nanti toh kembali ke mereka karena peran kita hanya sebatas itu. Ya. Nah ini jadi kadang-kadang jadi diskusi liar toh kalau kita lihat di diskusi di medsos di segala macam. Kemarin karena PMK 81 keluar lalu tiba-tiba desa ini kan ada pendamping. Lalu saya coba jelaskan juga kemarin sama Yondris lalu teman-teman yang lain di luar ini di luar podcast ngobrol, saya bilang peran pendamping itu dibatasi. Jadilah ingat saya ini orang yang bisa saya ajak diskusi ini Kak Jeffrey, makanya saya undang datang nih. Untuk inti kita masuk ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2025 yang baru nih Kak. Untuk pemahaman awal tuh kira-kira ini regulasi ini kenapa dia muncul, kenapa dia ada. Nah, coba bagaimana tuh Kak sebenarnya? Kalau kita melihat PMK 81 tahun 2025 itu terbit di tanggal 19 November yang lalu, belum sampai 1 bulan yang lalu ya, baru 3 minggu ya PMK itu. Dan PMK itu perubahan atas PMK 108. PMK sebelumnya sudah ada PMK. Sudah PMK sebelumnya tuh Kak. Ya, PMK 108 tahun 2024 itu terbit di bulan Desember. Tidak salah tanggal 13 Desember 2024. Jadi kurang lebih hampir 1 tahun PMK yang pertama itu 108 itu. Baru diganti PMK 1. Jadi PMK-nya itu adalah perubahan terhadap PMK 108 itu. Judulnya tentang pengalokasian dana desa, kemudian penggunaan dan penyaluran dana desa. Dan ada beberapa poin dia tidak merubah semua, tetapi ada beberapa poin yang dia ganti. Nah, terkait dengan poin-poin yang paling signifikan di dalam PMK 81 ini, yang pertama yang saya lihat itu adalah pengajuan dana itu desa diberikan kewenangan untuk mengajukan pencairan dana itu 2 kali, 60% tahap 1, kemudian 40% tahap 2. Dengan beberapa persyaratan. Tahap 1 persyaratan ini, tahap 2 persyaratannya ini. Tetapi di dalam PMK 81 itu tahap 2 ada tambahan persyaratan. Tambahan persyaratan itu adalah ada akta pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih, baru bisa mengajukan dana tahap 2 bisa cair. Kemudian yang kedua penambahan itu adalah surat pernyataan komitmen dari desa untuk dukungan APBDes untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Itu menjadi syarat nasional. Syarat nasional yang ditambahkan di dalam PMK 81 itu. Jadi apabila 2 syarat itu desa tidak siapkan, desa tidak bisa mencairkan dana tahap 2. Yang 40%. 40%. Nah, itu ada 2 hal yang signifikan yang berubah di PMK 81 ketika kita komparasikan di PMK yang lama yang 108. Betul. Kemudian perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di PMK 81 itu yang ketiga. Tadi yang kedua ada dua ya. Yang pertama tadi akta pendirian, kemudian ada surat pernyataan dukungan dari desa. Betul. Kemudian yang ketiga itu adalah dana tahap 2. Dana tahap 2 itu terbagi, ada dana EMARK dan dana non EMARK. Dana EMARK dan dana non EMARK. EMARK itu adalah dana yang dipakai sesuai dengan peruntukannya, ya, ditentukan penggunaannya. Nah, sedangkan dana non EMARK itu dana yang tidak ditentukan penggunaannya. Itu berdasarkan kewenangan desa, melihat kondisi yang ada di desa, lalu desa mengusulkan untuk mengangkat itu menjadi sebuah kegiatan. Itu namanya dana non EMARK. Non EMARK. Sedangkan dana EMARK itu adalah dana yang sudah ditentukan penggunaannya. Itu misalnya dari pemerintah pusat yang menentukan itu. Contoh dulu, misalnya BLTDD. BLT dana desa. BLT dana desa maksimal 15%. Itu masuk dalam EMARK. Dana yang sudah ditentukan penggunaannya. Siap. Dana kegiatan ketahanan pangan minimal 20%. Ketahanan pangan 20% ya? Ya, minimal. Itu paling minimal. Minimal. BLT tadi 15%. Maksimal 15%. Maksimal 15%. Sedangkan untuk ketahanan pangan minimal 20%. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Untuk ketahanan pangan boleh lebih dari, jadi minimal 20%, boleh lebih dari 20% gitu. Siap. Yang ketiga, kegiatan penanganan pencegahan stunting, itu juga masuk dalam EMARK. Masih. Ya, jadi hampir sebagian besar itu dana desa itu sudah ditentukan penggunaan dari pusat. Jadi semua diatur dari atas ini. Itu namanya EMARK tadi itu. Sedangkan yang tidak diatur penggunaannya itu yang disebut non EMARK. Itu yang menjadi kewenangan desa. Ketika musyawarah desa masyarakat mengusulkan dan masuk dalam pembiayaan itu yang
non MR ini berapa persen? Tergantung karena tadi sudah ditentukan presentasinya. BLTDD 15 maksimal. Ketahanan pangan katakanlah 20, berarti sudah 35. Oke. Kemudian stunting wajib, hanya stunting tidak disebutkan presentasinya. Tapi wajib. Wajib. Oke. Itu wajib. Kemudian ada kalau ini bukan non NMARC tetapi tetap masuk, itu operasional pemerintah desa 3%. Dan dihitung juga sehingga sekitar 38, 40 ya sekitar 40% atau 50% bahkan itu sudah masuk. Itu dengan sendirinya tidak bisa diganggu gugat karena itu tetap akan masuk dalam pembiayaan APBD. Sehingga sisanya non MRK itu yang menjadi keputusan masyarakat pada saat forum musyawarah desa. Gitu. MK 81 tadi yang signifikan ya, yang perubahan tadi, yang poin yang ketiga itu bahwa dana non MR kan pengajuan dana tahap 2 kan ada MR-nya, ada non MR-nya. Nah, MR itu sepanjang semua administrasinya dipenuhi, yang tadi itu administrasi misalnya akta pendirian surat pernyataan dukungan semua dipenuhi, berarti MR itu akan masuk dengan sendirinya masuk sepanjang semua administrasi dilengkap. Tetapi kalau non MR itu ketika pengajuan itu di bawah tanggal 17 September masuk. Sebelum 17 September masuk kalau persyaratan lengkap. Oke. Nah, tapi kalau misalnya pengajuan itu di atas 17 September 2025, dana itu tidak akan masuk. Ya, dana itu hangus. Nah, ini yang menjadi polemik. Polemik yang sekarang lagi ramai itu karena desa mengajukan permohonan tahap 2 itu rata-rata di atas 17 September 2025. Sehingga dana itu menurut PMK 81, dana itu tidak akan masuk ke rekening kas desa. Hangus. Pantas ribut apa? Ya, gitu. Jadi itu kondisinya. Titik konflik menurut dana tahap 2 khusus non MR. Yang 40% ya? 40%, tapi kan 40% ada MR-nya, ada non MR-nya. Nah, yang menjadi persoalan yang ribut sekarang itu adalah non MR ini. Ya. Dapat. Ya. Jadi itu ya teman-teman penjelasan sementara dulu. Nanti kita lanjut lagi berkaitan dengan kenapa terjadi banyak protes dari kepala desa segala macam terhadap PMK. Itu salah satu yang kita temui Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tadi. Ya. Ada beberapa poin mungkin kakak mau jelaskan lagi. Perubahan signifikan itu ya pengajuan dana tahap 2 tadi itu. Pengajuan dana tahap 2 itu ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Tetapi persyaratan tambahan di PMK 81 itu yang akta notaris tadi. Ya, akta notaris Koperasi Desa Merah Putih harus ada. Kemudian surat pernyataan dukungan APBDes untuk ke pembentukan Koperasi Merah Putih itu harus ada, surat pernyataan desa. Kemudian baru yang ketiga itu perubahan signifikan itu adalah apabila desa mengajukan dana tahap 2 itu di bawah 17 September dengan catatan semua dokumen lengkap, boleh masuk dananya ke rekening kas desa. Tetapi kalau dananya semua dokumen itu lengkap tapi pengajuan di atas 17 September, dana non MR tidak akan masuk. Siap. Jadi yang masuk itu kalau tidak di atas 17 September, yang masuk itu hanya MR-nya saja. Sepanjang semua persyaratan dipenuhi. Begitu. Siap. Pembagian dana desa yang kakak jelaskan tadi ini bentuk pembagian formula tahap 1 tahap 2 kan 60-40 ya kak? Siap. 60-40. Yang diributkan sekarang ini hanya tinggal yang 40% ini. 40% tapi bagian terkecilnya yang non MR-nya tadi. MR-nya tidak jadi masalah sepanjang desa siap memenuhi syarat kan? Iya, ini yang jadi Tapi kalau kemarin mereka aman, mereka tertib, kasih masuk dalam jangka waktu yang ditentukan, berarti aman ini kan? Ya. Nah di desa kakak punya dampingan aman semua tuh bagaimana? Justru saya dampingan itu 9 desa di kecamatan tempat tugas saya, 9 desa yang aman tuh satu desa. Kemarin juga sama kasusnya juga satu desa. Ya, satu desa yang aman dan memang masuk 100%. Tetapi ketika saya mengidentifikasi, kalau mau bilang dari 9 desa itu harusnya saya punya hanya 3 desa saja yang out. Sedangkan sekitar kalau 3, 4 berarti sekitar 5 desa itu 6 desa aman sebenarnya kan, ya. Karena mereka itu pengajuan di bawah 17 September, tetapi ketika masuk ke PMD aplikasi untuk error tidak bisa. Padahal tanggal pengajuan mereka itu di bawah 17 September. Nah, ini juga salah Kak. Ya. Dalam tanda kutip kelirunya di situ juga. Sehingga akhirnya tidak terakomodir dan waktunya lewat kan. Jadi barang teknis sebenarnya aplikasi loh. Tetapi memang di bulan September itu kan
entah desa maupun kabupaten kan tidak pernah tahu akan adanya regulasi kan baru terbit di bulan November kan. Jadi memang tidak ada antisipasi bahwa kita harus percepat karena 17 September ini nanti stop. Kan kita tidak pernah tahu. Itu tidak dikasih tahu juga. Memang di dalam regulasi tidak ada. Di dalam PMK 108 ataupun PMK perubahannya 81 yang sekarang ini, PMK PMK 108 itu tidak disebutkan batas pengajuan dana tahap 2 itu 17 September itu tidak ada. Ya Tuhan, pangkas lah. Ya, jadi di dalam PMK 108 yang tadi saya bilang terbit di tanggal 13 Desember 2024 tahun lalu, itu dia hanya menyebutkan batas pengajuan dana tahap 1, permintaan dana tahap 1 itu paling lambat bulan Juni. Itu poin pertama, paling lambat bulan Juni. Kemudian batas pengajuan dana tahap 2 itu paling cepat bulan April, paling cepat bulan April. Hanya itu saja yang diatur menyangkut waktu itu. Tidak dikasih tahu soal 17 September ini tidak muncul di dalam PMK 108 sehingga menjadi kisruh saat ini karena memang desa merasa belum ada aturan mengatur tentang itu gitu. Ini yang menjadi titik. Masuk barang itu lah. Saya ini cari oke lah, selain bahwa mereka terlambat sebelum tanggal 17 September. Ya. Ternyata ada satu case ini, Kak. Ya, jadi tidak ada aturan yang sebelumnya menyebutkan batas terakhir 17 September itu tidak ada aturan. Sebelumnya ada warning dari tidak ada warning. Hanya tugas kita sebagai pendamping hanya menyampaikan bahwa ketika dana itu sudah masuk ke rekening kas desa kemudian sudah diambil dan digunakan secepatnya untuk menyusun dokumen administrasi pertanggungjawaban sehingga kita bisa maju ke tahap 2. Nah, ini yang desa tidak melihat ini. Iya juga. Ya. Kita juga tidak bisa salahkan desa juga ya dalam konteks ini kan, Kak. Karena memang di dalam aturan 17 September itu tidak pernah ada di dalam dibayangkan aturan. Ya. Karena 17 September itu dalam regulasi hanya muncul di PMK 81 gitu. Mati orang, Kak. Ya, mungkin saya tambahkan formula ini di tahun 2026 ini nanti desa mungkin dalam tanda kutip desa akan kesulitan karena saya mau menyampaikan sedikit pagu anggaran di tahun 2025. Dana desa untuk tahun anggaran 2025 untuk Indonesia itu 71 triliun. 71 triliun seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia ada 75.000 lebih desa yang ada di wilayah Indonesia ya. Itu 71 triliun. Sebarannya nanti ada pembagiannya. Itu dari 71 itu ada 69 triliun itu dibagi berdasarkan hitungan formula, sedangkan 2 triliun sisanya itu dihitung sebagai insentif desa. Ketika desa itu ada punya keberhasilan, nah, itu dia dapat 2 triliun itu nanti dibagi kepada desa-desa. Reward lah. Kalau dia berhasil, ada indikatornya. Berarti dia dapat reward tambahan ini. Tambahan 2 triliun itu dibagi ke desa-desa yang memenuhi indikator tadi itu. Jadi 71 triliun di 2025 itu 69 dibagi berdasarkan hitungan-hitungan formula, 2 triliunnya kepada insentif desa kepada desa-desa yang memenuhi indikator-indikator yang dipasang dari Kementerian Desa. Nah, 69 itu dibagi. Ada alokasi dasar 65%. Dari 69 triliun itu. Itu alokasi dasar 65%, itu berdasarkan jumlah penduduk. Jadi dibagi. Hitungannya. Kemudian yang kedua itu ada alokasi afirmasi. Afirmasi itu diberikan kepada desa-desa yang punya status desanya sangat tertinggal dan desa tertinggal. Jadi misalnya kalau desa sangat tertinggal itu diberikan tambahan dana 125 juta sekian. Misalkan. Tidak, memang itu sudah diatur. Tuh. Siap. Sedangkan untuk desa yang tertinggal itu ada 113 juta. Jadi nanti poin-poin yang tadi alokasi dasar, alokasi afirmasi, nanti ada alokasi kinerja, alokasi formula, dijumlahkan baru menjadi total DD yang masuk ke desa itu. Jadi hitung-hitung ini begitu. Siap. Jadi 69 yang tadi triliun dibagi ke seluruh desa di wilayah Indonesia itu terbagi dalam hitungan alokasi dasar, itu berdasarkan jumlah penduduk. Alokasi afirmasi itu diberikan kepada desa-desa yang statusnya sangat tertinggal dan desa tertinggal. Kemudian alokasi kinerja
itu diberikan kepada desa-desa yang punya kinerja baik. Betul Kak. Itu nilainya 250-an juta itu. Nah, kemudian kalau di kecamatan saya itu ada satu desa dapat itu. Nah, dapat 258 juta sekian. Nanti dijumlahkan. Kemudian ada alokasi formula, itu alokasi berdasarkan penduduk miskinnya, luas wilayahnya, tingkat kesulitan geografisnya, kemudian dihitung baru masuk. Sehingga ada 4 alokasi tadi itu ditotalkan baru kita sebut DD tadi itu. Tambahan satu untuk tahun 2026 ini menjadi kekhawatiran kita semua karena APBN kita sudah ditetapkan, pagu kita itu 60,6 triliun. 60,6 triliun. Kalau kita komparasikan dengan tahun kemarin kan 71 triliun. Berarti kan dia turunnya. Dia turun ini. Iya, dia turun. Katakanlah dia turun 10 juta lah, 10 triliun lah. 10 triliun. Nah, 10 triliun itu tetapi dengan adanya program nasional yang sekarang ini Kopdes Merah Putih ini, dan sekarang ini kan pemerintah sudah menetapkan ada aturan regulasi terkait dengan ada Impres namanya, Instruksi Presiden 17 nomor 17 tentang percepatan pembangunan gerai KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, sehingga pagu 60,6 triliun tadi itu dibagi 40 triliunnya untuk pembangunan gerai Kopdes Merah Putih seluruh wilayah Indonesia ini, 20%-nya yang nanti dibagi ke desa. 20 triliunnya dari 60 sekian dari 71 tahun lalu. Tahun lalu kan 71 triliun. Nah, sekarang dia hanya tertinggal 20 triliun karena 60 sekian tadi itu sudah dibagi lagi, 40 larinya ke koperasi ya, sedangkan tersisa 20 triliun itu yang nanti dibagi berdasarkan hitungan-hitungan tadi itu. Sehingga hitungan kasar kita desa kemungkinan 200-an juta dana desanya. Dana desa. Kemungkinan untuk tahun 2026 ya, gitu. 200 juta saja. Ya, dari ada yang 1M, ada yang 1 M. Ada 1M, ada 800 juta, ada 1,3, kalau hitungan rata-rata sekarang di tahun 2026 kemungkinan kisaran itu di 200-an juta. Mungkin itu ya untuk terkait dengan formula pembagian dana desa kurang lebih seperti itu.